Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah Bahasa Indonesia hari ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pilihan kata atau yang biasa disebut dengan diksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Auliana Salsabila, yang kedua adalah saya sendiri, Ainul Yakin, dan yang ketiga adalah Liana Maratus Solihah. Oke, untuk materi diksi ada 4 poin yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu pertama adalah pengertian dari diksi itu sendiri, yang kedua adalah fungsi diksi, yang ketiga adalah syarat penggunaan diksi, dan yang keempat adalah pembentukan kata. Untuk poin pertama, yaitu pengertian dari diksi, akan saya jelaskan, yaitu pengertian diksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Jadi, jika dijabarkan lebih lanjut, ini saya ambil menurut garis keras, yaitu menurut para ahli. Menurut garis keras adalah diksi itu pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Jadi, jika kita lihat dari dua pengertian tersebut, secara sederhana, diksi dapat digambarkan sebagai pemilihan kata untuk menyampaikan pikiran pembicara atau pengarang kepada lawan bicara atau pembaca secara tepat agar tidak terjadi salah tafsir terhadap pembicaraan maupun karangan yang dimaksud. Dan kemampuan memilih dan menempatkan kata secara tepat merupakan kemampuan yang sangat penting. Jadi, pemilihan kata ini kan diksi. Jadi, kenapa kok sangat penting? Berikut adalah 4 poin dari fungsi diksi, yaitu pertama adalah pembaca atau pendengar lebih mudah paham dengan hal yang ingin dan dimaksud untuk disampaikan oleh pembicara atau penulis. Dan fungsi kedua yaitu jika pembaca atau pendengar telah dipermudah dalam memahami, maka kemungkinan kesalahpahaman atau salah tafsir terhadap gagasan yang disampaikan semakin berkurang. Dan untuk fungsi yang ketiga adalah komunikasi dan interaksi yang dilakukan akan menjadi lebih efektif. Lalu, dan fungsi terakhir yaitu selain mempermudah pemilihan kata, juga dapat mengekspresikan hiburan, sehingga pendengar maupun pembaca tidak akan merasa jenuh. 4 tadi adalah fungsi-fungsi dari diksi yang sangat bermanfaat jika suatu pembicaraan atau karangan memiliki tingkat pilihan kata yang tepat dan sesuai. Lalu untuk poin kedua, yaitu syarat penggunaan diksi akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang syarat penggunaan diksi. Yang pertama, makna konotatif artinya arti sebenarnya. Yang kedua, makna denotatif yang berarti makna dari faktor lain. Yang ketiga, makna umum yang memiliki arti yang luas. Sedangkan yang terakhir yaitu makna khusus, memiliki arti yang lebih sempit atau lebih khusus. Syarat penggunaan diksi yang pertama yaitu kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang sulit ditelaah. Sedangkan yang kedua yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditelaah, diserap, atau dirasakan oleh panca indera. Yang ketiga, kata populer. Kata populer adalah kata yang maknanya mudah dipahami. Sedangkan yang terakhir yaitu kata kajian. Kata kajian yaitu makna yang perlu ditelaah. Syarat penggunaan diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim atau disebut dengan persamaan kata. Yang kedua, antonim. Antonim disebut dengan lawan kata. Yang ketiga, homograf.
yang disebut dengan kata yang ejaannya sama. Yang keempat, homofon, yaitu kata yang lafalnya sama. Dan yang terakhir yaitu homonim, yaitu kata yang ejaannya dan lafalnya sama. Syarat pemilihan kata, yaitu pertama, penggunaan kata yang memiliki makna konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata yang memiliki sinonim, antonim, dan kata-kata yang mirip ejaan, lafal, dan maknanya secara cermat. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, membedakan penggunaan kata khusus dan umum. Syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama, dalam memilih kata, kita hendaknya berhati-hati dalam mengutip bahasa atau istilah asing. Sedangkan yang kedua, menggunakan kata kerja pada kata depan secara idiomatik. Dan yang terakhir, yaitu selalu memperhatikan kelangsungan pemilihan kata dari awal hingga akhir. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Auliana Stasabila. Dipersilahkan. Pembentukan kata melalui proses morfologis. Yang pertama, afiksasi atau imbuhan. Proses pemberian imbuhan ke dalam bentuk kata dasar berupa prefiks atau depan, infiks atau sisipan, sufiks atau belakang, konfiks atau depan dan belakang, dan simulfiks atau lebih dari satu imbuhan depan dan belakang secara bersamaan. Contohnya, berlari, itu dari contoh prefiks. Kinerja dari contoh infiks, kebersihan dari contoh konfiks, dan mempertanggungjawabkan dari contoh simulfiks. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan, yaitu contohnya berlari-lari, menari-nari, dan sayur-mayur. Yang ketiga, komposisi atau penggabungan. Contoh rumah makan, pisang goreng, kacamata, dan muda belia. Pembentukan kata melalui proses di luar morfologis. Yang pertama, akronim atau mempersingkat menjadi satu suku atau lebih. Contoh sembako, yaitu 9 bahan baku dan kultum atau kuliah 7 menit. Yang kedua, abreviasi atau mempersingkat dengan mengambil huruf pertama setiap kata asalnya. Contoh IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Yang ketiga, kontraksi atau memperpendek dengan mengerutkan bentuk dasar. Contoh tak atau tidak. Yang terakhir, clipping, yaitu memperpendek dengan mengambil sebagian untuk mewakili seluruh. Contoh prof atau profesor. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.